Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh CGP dimanapun berada. Perkenalkan, saya Hasni, CGP Angkatan Ketiga dari Kabupaten Majene. Pada kesempatan ini, saya mencoba untuk berbagi dan coba untuk menyelesaikan tugas yang terdapat dalam modul 2.1, yaitu koneksi antar materi. Dalam tugas ini, saya sebagai CGP diminta untuk membuat kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebagaimana yang terlihat dalam slide ini, saya telah menuliskan pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas? Mengapa pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berhasil? Berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi atau differentiated instruction atau yang disingkat dengan DI, harus dimulai dengan pemahaman yang akurat tentang apa itu DI dan apa itu yang bukan DI. Mungkin kita semua terkejut mengetahui betapa mudahnya pembelajaran berdiferensiasi dilakukan di kelas kita ketika kita menerapkan diferensiasi ini di proses pembelajaran kita. Pembelajaran DI ini dapat dilakukan dengan mudah di kelas karena yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. Dalam kelas, guru akan selalu berasumsi bahwa murid yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda. Dan tentu secara proaktif, guru merencanakan pembelajaran yang menyediakan berbagai cara untuk mengekspresikan dan mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa guru mungkin masih perlu menyempurnakan pembelajaran untuk beberapa murid mereka. Tetapi karena guru tentu sudah tahu beragam kebutuhan muridnya di dalam kelas dan tentu sudah memilih opsi pembelajaran yang sesuai, maka kemungkinan besar pengalaman belajar yang mereka rencanakan akan cocok untuk sebagian murid. Yang kedua, karena pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Ya. Beberapa guru secara salah berasumsi bahwa mendiferensiasi pembelajaran berarti memberi beberapa murid lebih banyak pekerjaan untuk dilakukan dan yang lainnya lebih sedikit. Misalnya, seorang guru memberikan murid yang memiliki kemampuan membaca lebih tinggi, memberi tugas untuk membuat 2 buah laporan buku. Sementara murid yang kemampuannya lebih rendah hanya 1 laporan saja. Atau seorang murid yang kesulitan dalam pelajaran matematika hanya diharuskan menyelesaikan tugas hitungan atau operasi bilangan, sementara murid yang lebih tinggi kemampuannya diminta untuk menyelesaikan tugas hitungan dan ditambah dengan soal-soal cerita. Meskipun pendekatan diferensiasi seperti itu mungkin tampak masuk akal, namun yang seperti itu biasanya tidak efektif. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Guru memahami bahwa pendekatan belajar mengajar harus sesuai dengan kebutuhan murid. Guru akan mencari setiap kesempatan untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Guru melihat percakapan individu, diskusi kelas, pekerjaan murid,
observasi dan penilaian sebagai cara untuk terus mendapatkan wawasan tentang apa yang paling berhasil untuk setiap muridnya. Nah, apa yang guru pelajari dan menjadi katalis untuk menyusun dan merancang pembelajaran dengan cara-cara membantu setiap murid memaksimalkan potensi dan bakatnya. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, penilaian tidak lagi didominasi sesuatu yang terjadi pada akhir unit untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Penilaian diagnostik secara rutin akan dilakukan saat unit dimulai. Di sepanjang unit atau materi pembelajaran, guru menilai tingkat kesiapan, minat, dan pendekatan belajar yang digunakan murid dan kemudian merancang pengalaman belajar berdasarkan pemahaman terbaru dan terbaik tentang kebutuhan murid. Produk akhir atau cara lain dari penilaian akhir atau sumatif akan mengambil berbagai bentuk dengan tujuan untuk menemukan cara terbaik bagi setiap murid untuk menunjukkan hasil belajarnya selama unit tersebut berlangsung. Kemudian yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Di semua ruang kelas, guru berurusan dengan setidaknya 3 elemen kurikuler. Yang pertama, konten, yaitu masukan apa yang dipelajari oleh murid. Yang kedua, proses, yaitu bagaimana murid berupaya memahami ide dan informasi yang telah disampaikan oleh guru. Yang ketiga, produk, yaitu keluaran atau bagaimana murid menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Dengan membedakan ketiga elemen ini, guru menawarkan pendekatan berbeda terhadap apa yang dipelajari murid, bagaimana mereka mempelajarinya, dan bagaimana mereka menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Kesamaan dari pendekatan yang berbeda ini adalah bahwa semuanya dibuat untuk mendorong pertumbuhan semua murid dalam usaha mereka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan untuk memajukan atau meningkatkan proses pembelajaran baik untuk kelas secara keseluruhan maupun untuk murid secara individu. Kemudian yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi beroperasi pada premis bahwa pengalaman belajar paling efektif adalah ketika pembelajaran tersebut berhasil mengundang murid untuk terlibat, relevan dan menarik bagi murid. Akibat dari premis itu, bahwa semua murid tidak akan selalu menemukan jalan yang sama untuk belajar, yang sama mengundang, relevan, dan menariknya. Lebih lanjut, pembelajaran berdiferensiasi mengakui bahwa pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang akan datang harus dibangun di atas pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman sebelumnya. Dan bahwa tidak semua murid memiliki fondasi belajar yang sama pada awal proses pembelajaran. Jadi, para guru yang membedakan pengajaran di kelas-kelas yang memiliki keragaman secara akademis berusaha untuk memberikan pengalaman belajar yang secara tepat menantang untuk semua murid di kelas. Guru-guru menyadari bahwa kadang-kadang tugas yang tidak menantang bagi beberapa peserta didik bisa jadi sangat rumit bagi yang lain. Selanjutnya yang keenam, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individu. Pada waktu ketika pembelajaran seluruh kelas adalah pilihan yang efektif dan efisien. Ini berguna untuk membangun pemahaman bersama, misalnya, dan memberikan kesempatan untuk diskusi dan ulasan bersama yang dapat membangun rasa kebersamaan. Pembelajaran berdiferensiasi ditandai oleh irama berulang dari melakukan persiapan kelas, mengulas kembali, dan berbagi, yang kemudian diikuti oleh kesempatan untuk eksplorasi individu atau kelompok kecil, ekstensi, dan produksi. Selanjutnya, yang ketujuh, pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Ya. Bapak Ibu sekalian, di ruang kelas yang berbeda, kita mengajar adalah sebuah evolusi. Murid dan guru sama-sama pembelajar. Guru mungkin tahu lebih banyak tentang materi pelajaran, namun mereka juga terus belajar tentang bagaimana murid mereka belajar.
Kolaborasi yang berkelanjutan dengan murid diperlukan untuk memperbaiki peluang belajar agar efektif untuk setiap murid. Guru memantau kecocokan antara kebutuhan murid dan proses pembelajaran mereka, serta membuat penyesuaian sebagaimana yang diperlukan. Nah, ketujuh hal inilah mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil kita lakukan di kelas dengan mudah. Selanjutnya, mengapa diferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Bapak Ibu sekalian, sahabat CGP, bisa kita lihat pada slide bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar karena pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Adapun keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi, bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Jadi di sini, pada pembelajaran berdiferensiasi ini menggunakan tujuan, kurikulum dengan tujuan pembelajaran yang sangat jelas, baik itu bagi guru ataupun murid. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Nah, di sini bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber belajar yang berbeda atau cara yang berbeda dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana guru dan siswa menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan bahwa setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Jadi, guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman untuk para murid. Kemudian yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Ya. Nah, mengapa pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Selanjutnya, kaitan materi. Materi yang terdapat dalam LMS ini saling melengkapi. Nah, tentu Bapak Ibu sahabat CGP dimanapun berada, sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa materi dalam LMS ini mulai dari materi modul pertama hingga sekarang berisikan tentang materi-materi yang dapat digunakan oleh para CGP untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan tentu materi-materi ini saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, di mana para CGP dapat membaca dan memahaminya untuk diterapkan di sekolah dalam bentuk aksi nyata.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi